Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yaitu sosok guru yang peduli dengan peradaban dunia. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani, seorang guru muda yang saat ini mengajar di sekolah Islam swasta yang ada di Kepulauan Riau. Menjadi seorang guru bukan sebuah hal yang mudah. Kita memahami ratusan anak yang berbeda latar belakang keluarga, karakter, dan juga budaya. Saat mereka membawa luka dari rumah, kita harus paham untuk memberikan bahagia saat bertemu, menyapa dengan penuh rasa peduli, dan berbagi untuk menuai semangat kembali. Tidak mudah, tapi itu harus. Sebuah petualangan menyelami dunia karakter, menumbuhkan mimpi, membuang ketidakpercayaan diri, serta mengarahkan segala potensi demi meraih tujuan untuk hidup di masa depan yang lebih berarti. Kalau bicara pendidikan sebagai aset masa depan, tentu tidak akan pernah habis. Berangkat dari sistem kurikulum yang diterapkan di sekolah menjadi langkah awal untuk membuat pembelajaran di kelas lebih terarah. Sistem pembelajaran yang diadopsi punya peranan penting dalam memberikan pembelajaran bermakna bagi siswa, melihat perbedaan gaya belajar agar guru lebih luwes dengan tidak memberi paksaan pada siswa, tetapi lebih memotivasi dan juga mengarahkan. Dalam video ini, saya lagi melakukan 3 praktik baik. Yang pertama, ada yang rantai matematika berbasis estafet di kelas 12 akhwat. Yang kedua, ada yang rantai matematika PS Word Wall di 12 ikhwan. Dan yang ketiga, ada Class of Math. Pendidikan tidak hanya sekedar masuk kelas, buka buku, menjelaskan materi, lalu memberi tugas. Pendidikan itu luas, banyak elemen yang terbahas. Bagaimana seorang pendidik memberikan pemahaman tentang akhlak, pemahaman teori untuk benar-benar teraplikasi serta logis dan rasional dalam pikiran siswa. Apalagi sebagai seorang guru, tentunya harus mampu memberikan pembelajaran bermakna. Setiap siswa mempunyai potensi yang berbeda, apalagi gaya belajar. Dalam kurikulum Merdeka, kita mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya, pembelajaran diferensiasi itu seperti jamuan makan ala prasmanan. Tamu boleh mengambil makanan apa saja yang ia suka dan tidak mengambil makanan yang tidak ia suka. Nah, sama halnya dengan pembelajaran diferensiasi. Guru menyajikan jenis-jenis gaya belajar, ada yang tipe audio, visual, dan juga kinestetik. Semua ini bisa dimix dalam proses pembelajaran. Kita ambil contoh, seperti pengalaman yang pernah saya lakukan. Nah, hal ini dilakukan saat asesmen. Saat itu, saya memberikan 15 soal kepada kelas yang saya ampu. Namun, saya tidak meminta siswa untuk mengerjakan semua soal. Di situ, soal tersebut sudah digolongkan dengan tingkatan soal mudah, sedang, dan juga sulit. Dan siswa hanya diminta mengerjakan 5 soal dari soal yang tersedia, dan tentunya soal yang dianggap bisa mereka kerjakan. Namun, di mana letak keadilan bagi siswa yang pintar, yang mungkin bisa mengerjakan semua soal? Nah, jawabannya adalah pengerjaan 5 soal hanya batas minimal. Artinya, jika ada siswa yang mampu mengerjakan soal lebih dari 5, maka tetap terhitung sebagai poin. Proses pembelajaran berdiferensiasi pada siswa, artinya siswa mempunyai potensi yang berbeda-beda. Sehingga dalam kurikulum Merdeka, guru harus dapat melihat potensi apa yang dapat dieksplor dari siswa tersebut. Siswa dengan sejuta potensi tidak akan mampu tereksplor. Jika mempunyai sikap kurang percaya diri, kurang arahan, itu sebabnya gurulah yang mempunyai peranan tersebut. Peran dalam menemukan dan menggali potensi siswa. Lalu bagaimana menerapkan hal tersebut agar guru dapat menemukan potensi siswa yang dapat mengarahkannya? Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan adanya sistem coaching. Nah, kita ketahui bahwa coaching adalah sebuah sistem untuk melihat progres kebaikan, kemajuan dari seorang yang kita coaching. Kalau dalam istilah sederhana, coaching itu adalah ngobrol tapi berkualitas. Dengan coaching, kita dapat mendalami karakter siswa dan kita bisa menemukan potensi dari siswa tersebut. Dalam dunia coaching, memang ada pertanyaan-pertanyaan powerful yang merujuk kepada tujuan yang ingin kita tuju. Namun terkadang kita semua coachee mampu menjawab pertanyaan kita sesuai dengan harapan.
Bisa jadi faktor karena pertanyaan yang kita sampaikan kurang terkomunikasikan. Generasi Z adalah objek dalam pembelajaran kurikulum merdeka, di mana generasi Z mempunyai sikap dengan resiliensi rendah, sehingga guru juga harus memiliki kemampuan memberikan dorongan dan motivasi agar siswa juga dapat terus semangat dan mendukung proses pembelajaran. Kemudian, dalam pembelajaran diferensiasi, kita juga mengenal yang namanya disiplin positif. Hal ini dapat diterapkan di kelas sebagai bentuk kesepakatan. Kesepakatan kelas berisi aturan yang dibuat oleh siswa bersama guru untuk dalam penekanan terhadap sikap agar suasana belajar berjalan baik, serta menumbuhkan tanggung jawab dari siswa karena kesepakatan dibuat berdasarkan kesepakatan siswa seperti tidak boleh membuat gaduh saat pembelajaran, berbicara yang sopan saat ngobrol, dan lain-lain. Demikian video best practice dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan, dan tentunya pembelajaran diferensiasi dapat meningkatkan kemampuan dan mengarahkan potensi siswa menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.